Baik, Suki untuk para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua berada dalam keadaan yang sehat, damai, dan bahagia. Pagi hari ini saya akan menyampaikan Owada dengan topik atau judul Mari Damaikan Dunia. Sebagai prolognya, saya mencoba untuk mengingat-ingat bahwa paling tidak di zaman modern ini di Indonesia ya, setelah kemerdekaan kita ada banyak sejarah memberikan informasi kepada kita, ada banyak upaya-upaya untuk menciptakan kedamaian dunia ya. Misalkan dulu presiden pertama kita Bung Karno menginisiasi konferensi Asia Afrika ya. Itu yang di dalam negeri, yang di luar negeri juga banyak sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan oleh para tokoh pemimpin-pemimpin dunia untuk menciptakan perdamaian dunia. Tetapi kalau kita lihat faktanya, bahkan sampai hari ini dunia juga nggak damai-damai ya. Masih saja ada peperangan, yang terakhir Rusia dan Ukraina ya, dan Ukraina yang kabarnya udah gencatan senjata atau apa. Nah, tetapi di dalam kehidupan ini kita harus selalu mempunyai satu pemahaman seperti ini. Kalau satu hal itu terjadi di masa lalu dan terjadi di masa depan, maka bisa saja besar kemungkinan juga akan terus terjadi di masa yang akan datang. Ya. Ada tuh di dalam meditasi itu dulu guru itu sering juga mengajarkan kepada kita, membimbing untuk merealisasi misalkan anicca, ketidakkekalan gitu ya. Ketika kita sudah berhasil melihat ketidakkekalan di masa lalu, kemudian kita diarahkan untuk melihat ketidakkekalan di masa sekarang, dan setelah itu biasanya guru akan juga menyampaikan bahwa sebagaimana yang terjadi di masa lalu dan masa sekarang, maka di masa depan juga seperti itu. Ya. Nah, kalau di masa lalu udah banyak peperangan yang menghancurkan kedamaian, di masa sekarang juga banyak hal seperti itu, maka di masa depan juga pasti akan ada, karena itu adalah sudah menjadi sifatnya siklus kelahiran dan kematian. Tidak ada tempat yang aman di dalam siklus kelahiran dan kematian. Hancurnya kedamaian tidak hanya disebabkan oleh perang, tetapi hancurnya kedamaian juga bisa disebabkan oleh ketidakterampilan kita ya di dalam mengelola kehidupan kita ya. Nah, sesuai dengan topik, mari kita damaikan dunia. Coba kita renungkan, kira-kira kita mampu nggak sih untuk mendamaikan dunia? Mungkin enggak ya, dunia yang pada umumnya kita pahami. Tetapi tentu saja Owada kali ini, karena ini adalah ajaran Buddha, tidak itu yang saya maksudkan ya. Tidak itu yang saya maksudkan. Oleh karena itu dengarkanlah, saya akan sampaikan apa itu ajaran Buddha tentang hal ini. Jadi yang dimaksud dunia itu ada 3 ya, teoloka. Jadi ada 3 dunia. Yang pertama adalah sangkara loka. Sangkara loka itu adalah dunia yang dinamakan bentukan-bentukan sangkara. Ya, bentukan-bentukan itu artinya adalah sesuatu yang muncul karena dibentuk, disusun oleh sebab dan kondisi. Ya, kayak kita semua. Intinya semua yang ada di dalam samsara ini sebenarnya adalah bentukan-bentukan, atau bahasa palinya sangkara. Anda itu adalah bentukan karena Anda muncul, itu disusun, dibentuk oleh sebab-sebab dan kondisi-kondisi kan ya. Tidak ada sesuatu apapun di dalam samsara ini, siklus kelahiran dan kematian, yang kemunculannya tidak dibentuk oleh sebab dan kondisi ya. Tetapi secara khusus di dalam Owada kali ini saya akan mengambil definisi sangkara loka dari salah satu kitab komentar, itu yang bunyinya seperti ini. Sangkara loka nama paticca samuppanna patthawi adayo dhamma. Artinya
Yang dinamakan dunia sangkara, bentukan-bentukan ini tadi, ini adalah dhamma-dhamma yang kemunculannya berasal dari hubungan sebab dan akibat yang sudah saya sampaikan tadi, tetapi secara khusus disebutkan padawi adayo, artinya ini merujuk kepada bumi, ya, merujuk kepada gunung, ya, kemudian pohon, batu-batuan dan lain sebagainya, ya. Jadi pohon, bumi, batu-batuan itu adalah juga dunia. Ya, kan tadi saya katakan menurut ajaran Buddha ada 3 dunia. Dunia yang kedua itu dinamakan satta loka. Satta loka itu adalah dunia yang dinamakan makhluk. Kita ini kan makhluk hidup, ya. Jadi saya ini juga dunia. Dunia yang dinamakan makhluk atau bahasa palinya satta loka, ya. Anda juga dunia. Masing-masing dari Anda juga satu dunia, satu dunia, satu dunia, satu dunia, satu dunia, semua. Ya, masing-masing dari kita, dari makhluk itu adalah dunia, ya. Sesuai dengan apa yang maksudkan oleh Buddha sebagai satta loka. Nah, definisinya apa? Satta loka nama sanyino, asanyino, kemudian na sanyino, na asanyino satta, artinya yang dinamakan dunia makhluk ini tadi itu adalah makhluk-makhluk yang mempunyai persepsi. Kita ini makhluk yang punya persepsi, tapi ada juga makhluk yang tidak punya persepsi, ya. Kalau yang sudah belajar 31 alam kehidupan tahu itu ada makhluk yang namanya aksanya satta, makhluk yang tidak memiliki persepsi. Itu artinya makhluk yang tanpa batin. Jadi makhluk ini dikarenakan efek dari karma masa lampaunya terlahir sebagai makhluk yang hanya mempunyai tubuh jasmani saja, tidak mempunyai batin, tidak mempunyai pikiran dan lain sebagainya, tidak memiliki fenomena mental. Jadi mereka hidup di sepanjang masa yang lama sekali, berkalpa-kalpa itu hidup seperti arca, seperti itu, diam terus karena tidak punya batin. Kemudian yang kedua adalah makhluk yang disebut newa sanyana asanya sata, makhluk yang bukan disebut sebagai makhluk yang memiliki persepsi, tapi juga bukan tidak memiliki persepsi, gitu. Ya, ini adalah makhluk yang terlahir di arupa, bumi yang keempat, yang terlahir di sana sebagai efek dari jana arupa yang keempat yang sudah berhasil dijaganya sampai akhir kehidupan di kehidupan yang sebelumnya, gitu. Nah, jadi ini yang disebut sebagai satta loka. Semuanya tadi makhluk yang mempunyai persepsi, yang tidak punya persepsi, yang bukan persepsi dan bukan pula tanpa persepsi, itu semuanya dunia juga, ya. Atau mungkin biar gampang, ya, atau begini, binatang juga termasuk dunia, bukan? Termasuk kan, ya, karena dia binatang juga makhluk. Nyamuk, semut, itu semua binatang juga. Yang ada di neraka juga seperti itu. Yang ada di alam hantu, makhluknya juga seperti itu. Itu semua adalah dunia. Jadi kita sudah mengenal berapa dunia? 2 dunia. Yang ketiga, sangkara loka, satta okasa loka. Okasa loka itu definisinya adalah okasa loka nama satanang niwasa tanang, artinya yang dinamakan okasa loka itu adalah tempat tinggal makhluk, ya. Jadi ini juga dunia, tempat tinggal kita ini juga dunia, ya. Apa sih tempat tinggal kita? Manusia bumi, ya, manusia loka, ya. Dunia manusia ini, bumi kita ini tempat tinggal kita, ya. Jadi ada banyak. Kalau yang di bawah kita ya apaya loka, dunia yang tanpa kebahagiaan, yaitu yang terdiri dari dunia yang disebut neraka, peta, asura, binatang. Kemudian manusia loka, dunia yang kita tempati ini, ya. Kemudian dewa loka, itu dunianya para dewa di atas sana. Kemudian rupa loka, rupa Brahma loka, dunianya para Brahma yang masih punya tubuh jasmani yang halus.
Arupa Brahma Loka, dunianya para Brahma non materi, Brahma arupa. Ya, nah ini disebut juga sebagai dunia. Nah lalu berkaitan dengan topik dari Owada kita pagi hari ini, mari kita damaikan dunia. Mana yang harus kita damaikan? Sangkara Loka? Tadi yang harus kita damaikan itu adalah dunia yang disebut bumi, pohon, tanah, bukan ya. Atau yang kita damaikan itu adalah tempat tinggal kita di bumi ini, manusia loka? Enggak juga. Yang harus kita damaikan apa? Satta loka ya. Masing-masing dari kita ini satta loka. Itu yang harus kita damaikan. Ya. Pertanyaan berikutnya, kalau diri kita sendiri itu tidak damai, kira-kira kita bisa membuat seluruh dunia ini damai tidak? Tidak, ya. Bahkan yang lebih menyedihkan adalah kalau diri kita itu udah tidak damai, biasanya ketidakdamaian itu kita tularkan ke orang di sekeliling kita. Benar nggak ya? Paham ya? Maksudnya begini, setiap kali seseorang memunculkan kilesa, kotoran batin, misalkan kilesa itu ada 3 ya, kepalanya yaitu loba, dosa, dan moha. Seseorang memunculkan keserakahan, maka pada saat itu dia sudah menghancurkan kedamaian dunianya. Ya, karena sifat dari keserakahan adalah dia choosy, picky, milih yang ini dan nggak mau dilepaskan gitu. Ketika lepas ya hancur kedamaiannya gitu. Bahkan ketika dia menggenggam melekati sesuatu pun sebenarnya juga sudah menghancurkan kedamaiannya. Karena di sana nggak ada kebijaksanaan. Ya. Itu kalau keserakahan yang muncul di dalam hati Anda. Kalau dosa, kebencian muncul di dalam hati Anda udah jelas, terasa kan? Sangat kenceng kan hancurnya kedamaian ketika Anda marah, benci, jengkel dan lain sebagainya. Pada saat itu dunia Anda udah hancur, tidak damai, ya. Atau ketika moha muncul, delusi muncul, ya, sifat dari delusi itu membuat batin Anda tidak tenang, tidak bisa fokus ke dalam satu objek untuk jangka waktu yang lama, selalu berpindah ke sini, berpindah ke sana, bingung, ya. Itu pun juga sudah hancur kedamaian Anda, ya. Atau ketika Anda ragu-ragu, ini benar enggak, itu benar enggak, jangan-jangan salah, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, Anda udah menghancurkan kedamaian, dan itu adalah delusi. Ya, jadi setiap kali Anda memunculkan kilesa atau kotoran batin apapun, Anda sudah merusak kedamaian dunia Anda. Dan Anda harus hati-hati, begitu kedamaian di dalam dunia Anda itu rusak, biasanya Anda akan menularkannya ke sekeliling Anda, sehingga dunia yang lebih besar menjadi tidak damai. Ya, nah oleh karena itu dengarkanlah apa yang Buddha ajarkan kepada kita. Jadi saya akan quote salah satu sutta dari Digha Nikaya. Sutta ini bernama Sona Danda Sutta dari Digha Nikaya, sutta yang keempat. Ya, jadi pada suatu hari Begawan bersama dengan kurang lebih 500 biku, ya, berjalan-jalan dan tiba di satu negeri yang bernama Angga. Ya. Kemudian beliau menetap di ibu kota dari negeri Angga ini yang namanya adalah Champa, ya. Dan kebetulan di Champa ini ada satu danau yang sangat indah, airnya bening, ya, kemudian bersih, tanaman, pohon-pohon, bunga-bunganya juga indah-indah, ya. Namanya adalah Danau Gagra, ya. Jadi beliau tinggal di pinggir danau tersebut. Nah, singkat cerita, para Brahmana yang tinggal di negeri Angga itu mendengar kedatangan Buddha dan mereka kemudian saling ngobrol satu sama lain dan mengatakan bahwa Buddha sudah sampai di kotanya, dan kemudian mereka juga mendengar reputasi baik dari Buddha.
ya yang sudah tersebar luas, yaitu Iti Piso Bhagawa Arahang sama Sambuddho Wijasarana Sampano dan seterusnya gitu. Sehingga mereka berpikir ini sangat bagus nih kalau kita melihat arahat yang seperti itu, arahanta yang seperti itu, ya, yang reputasi baiknya sudah tersebar luas seperti itu. Nah, singkat cerita akhirnya Brahmana Gahapatika, jadi para Brahmana dan juga para perumah tangga, para mereka yang tinggal di dalam rumah, itu berbondong-bondong dalam kelompok-kelompok, dalam grup, ya, dalam mungkin aliran-aliran tertentu, pertemanan tertentu, itu berbondong-bondong menuju ke Danau Gagara tadi, tempat di mana Buddha tinggal, ya. Nah, ketika mereka sedang berbondong-bondong menuju ke tempat tinggal Buddha, itu salah satu tokoh Brahmana yang terkenal pada waktu itu yang bernama Sona Danda, ya, Sona Danda. Beliau kebetulan sedang berada di teras rumah di lantai 2-nya, melihat ke jalanan dan tertarik, kenapa ini banyak orang berbondong-bondong pada berjalan, mau kemana mereka? Lalu Brahmana bertanya kepada pembantunya, dan ketika mengetahui bahwa mereka itu akan menemui Buddha, si Brahmana ingin itu. Lalu dia mengutus salah satu utusannya itu, sampaikan ke orang-orang, tunggu karena saya juga mau ikut gitu. Nah, singkat cerita, ketika Brahmana sudah bercampur dengan rombongan itu tadi, para Brahmana yang lain melarang sebenarnya. Brahmana Sonadanda, jangan menemui Pertapa Gotama. Kalau kamu bertemu dia, kalau Anda bertemu dia, karena ini Brahmana Sonadanda ini sangat terhormat, sangat dihormati gitu. Kalau Anda bertemu dia, nanti reputasi Anda jatuh, ya. Sementara di sisi lain reputasi Pertapa Gotama akan naik gitu, karena Brahmana yang dihormati pun datang menemui Pertapa Gotama gitu. Nah, kemudian singkat cerita, Brahmana Sona Danda berhasil meyakinkan para Brahmana lainnya bahwa Pertapa Gotama atau Buddha kita itu mempunyai kualitas-kualitas baik yang jauh melebihi kualitas dari Brahmana Sonadanda, ya. Dan dengan alasan itulah maka Brahmana Sonadanda memutuskan untuk menemui Buddha. Tetapi sebenarnya pikirannya berkecamuk gitu. Ketika sudah mulai dekat ke tempat tinggal Buddha, pikirannya berkecamuk. Dia bimbang sebenarnya. Nanti jangan-jangan kalau saya bertemu Buddha, Buddha menanyakan sesuatu yang saya nggak paham. Kalau begitu dan saya nanti tidak bisa menjawabnya, maka saya Brahmana ini yang ikut, yang di sekeliling ini pasti akan mencela saya. Begitu mereka mencela saya, menganggap saya sebagai Brahmana yang bodoh, maka reputasi saya turun. Begitu reputasi saya turun, kekayaan saya juga turun. Jadi kita bisa paham ya bahwa sebagai pemimpin Brahmana itu salah satu ekonominya mungkin ditopang oleh para Brahmana yang lain gitu ya. Sebenarnya sampai sekarang ya pemuka agama itu banyak yang, terutama yang tidak mempunyai pantangan untuk memegang uang itu kan, kekayaannya bisa berasal dari umat-umatnya kan, ya. Nah, atau di sisi lain dia bimbang, jangan-jangan nanti kalau saya bertanya kepada Pertapa Gotama, saya menanyakan pertanyaan yang bodoh, yang dijawab oleh Pertapa Gotama, oh kamu harusnya nggak perlu bertanya yang seperti itu. Nah kalau seperti itu nanti Brahmana ini mendengar reputasi saya turun, mereka akan mencela saya. Begitu reputasi turun, kekayaan saya juga akan turun lagi gitu. Tetapi ini sudah dekat, ini udah mau sampai ke tempat tinggal Buddha. Kalau saya balik nggak jadi ketemu Buddha, Brahmana ini juga akan mencela saya. Oh ini nggak punya keberanian, nggak punya ini, nggak punya itu, mau ketemu Buddha aja takut. Nah habis itu reputasinya turun, kekayaannya turun lagi gitu. Jadi mau nggak mau akhirnya Brahmana Sonadanda itu memutuskan untuk menemui Buddha, ya. Begitu udah berhadapan-hadapan dengan Buddha, kebimbangannya masih muncul, pikirannya masih berkecamuk ya, mirip seperti tadi ini. Ini nanti kalau saya bertanya jangan-jangan salah, atau jangan-jangan Pertapa Gotama bertanya tentang sesuatu yang saya nggak paham. Terus dia berharap di dalam pikirannya begini, semoga
Alangkah indahnya kalau Pertapa Gotama menanyakan pertanyaan yang saya menguasainya, yaitu pertanyaan tentang Weda, itu kitab sucinya kan, Weda kan. Nah, singkat cerita Buddha Gotama membaca pikiran dari Brahmana tersebut, dan akhirnya supaya Brahmana ini pikirannya nggak berkecamuk, nggak kehilangan kedamaiannya lagi gitu. Akhirnya Buddha bertanya tentang sesuatu yang dia sangat paham, yaitu doktrin yang diajarkan di dalam kitab sucinya, Weda. Nah, Buddha bertanya begini, wahai Brahmana, ada anggehi samana gatehi. Jadi dengan memiliki berapa faktor, ya, para Brahmana bisa mendeklarasikan bahwa si A ini adalah Brahmana. Ya, syaratnya punya berapa faktor gitu. Dan ketika orang tersebut tadi, si A tadi, ya, berkata bahwa saya adalah Brahmana, maka dia berkata tentang sesuatu yang benar dan tidak jatuh dalam perkataan bohong. Gitu, ya. Jadi itu pertanyaan dari Pertapa Gotama. Akhirnya si Brahmana Sonadanda kan seneng kan, wah ini dia. Si Pertapa Gotama bertanya tentang sesuatu yang menjadi bidang saya gitu. Saya pasti akan bisa menjawabnya dengan baik, dan dengan demikian akan mendapatkan pujian dari audiens gitu. Lalu si Brahmana menjawab seperti ini. Pancahi Bhogotama anggehi samanagatang. Dengan dilengkapi oleh 5 faktor ini, Brahmanang panyapenti, para Brahmana mendeklarasikan bahwa orang ini adalah Brahmana yang benar, seorang Brahmana yang benar, ya, bukan Brahmana yang abal-abal. Brahmanosmiti wadak mano, ketika orang tersebut berkata bahwa saya adalah Brahmana, maka sama wadea, dia berkata sesuatu yang benar. Dia berkata dengan benar bahwa saya adalah orang benar-benar seorang Brahmana. Nak cak panak musawadang apa cia. Jadi dia tidak jatuh dalam perkataan bohong, ya. Nah, kemudian Buddha bertanya, lalu 5 faktor itu apa yang bisa membuat seseorang itu benar-benar menjadi seorang Brahmana yang benar, bukan yang palsu, bukan yang abal-abal, ya. Dan ketika dia berkata bahwa saya adalah Brahmana, maka dia berkata benar, tidak berbohong, begitu. Kemudian si Brahmana Sonadanda menyampaikan 5 kualitas tadi, ya. Jadi kalau Brahmana mempunyai 5 kualitas yang akan saya sebutkan ini, maka dia adalah Brahmana yang benar, ya, yang baik, begitu. Yang pertama kualitasnya adalah ubato sujato hoti. Ubato sujato hoti itu artinya bahwa dia adalah seorang Brahmana yang lahir dengan bersih dari kedua sisi. Artinya dari kedua sisi itu, dari sisi ibu dan dari sisi bapaknya, semuanya 7 turunan ke atas itu bersih, tanpa celah, tanpa cacat. Dalam arti 7 turunan ke atas itu semuanya Brahmana, dari kasta Brahmana. Jadi artinya bersih tanpa cacat itu ya baik suami dan istrinya semuanya dari kasta Brahmana. Bukan suaminya dari kasta Brahmana, istrinya dari kasta lain, atau istrinya dari kasta Brahmana, suaminya dari kasta lain, bukan. Jadi ini 7 keturunan ke atas bersih gitu. Ya. Ini adalah kualitas pertama, bahwa seorang Brahmana benar-benar menjadi Brahmana kalau seperti itu. Lalu yang kedua, beliau menyebutkan adalah kualitasnya orang yang melantunkan mantra, hafal Weda. Bisa melantunkan mantra di luar kepala, hafal di luar kepala, ya. Kemudian yang ketiga, Abhirupo. Abhirupo itu ganteng, ya, berwajah menarik, ya. Abhirupa itu berwajah menarik gitu. Kemudian yang keempat adalah dia adalah orang yang memiliki sila. Dan yang kelima, orang yang memiliki kebijaksanaan gitu.
Nah lalu Buddha bertanya, oh oke, berarti 5 syarat itu. Sekarang Brahmana, kalau dari 5 syarat itu ada satu syarat, kualitas, faktor yang harus disisihkan, maka mana yang bisa disisihkan dari 5 itu? Satu. Lalu Brahmana berkata, wajah yang ganteng bisa disisihkan. Karena king hi wano karisati gitu. Apa sih yang bisa dilakukan oleh wajah yang ganteng gitu? Jadi wajahnya nggak ganteng nggak apa-apa selama masih punya 4 syarat yang lain gitu. Lalu ditanya lagi oleh Begawan, oleh Buddha, oke, dari 4 faktor itu, kalau kita harus sisihkan satu faktor lagi, yang masih tetap orang ini adalah bisa disebut sebagai Brahmana yang benar, ya, yang real gitu, maka faktor itu faktor yang mana yang bisa disisihkan? Oh, kalau begitu faktor yang ini hafal Weda, bisa meresitasi Weda tadi boleh disisihkan. Karena apa sih yang bisa dilakukan, apa sih manfaatnya hafalan seperti itu, meresitasi seperti itu gitu, kira-kira begitu ya. Kemudian bertanya lagi Buddha, berarti tinggal ada 3 kan? Kalau dari 3 faktor ini satu faktor harus disisihkan, tapi seseorang masih bisa mengklaim dirinya sebagai seorang Brahmana yang baik, maka faktor itu apa? Faktor itu adalah yang pertama, yaitu kelahiran yang bersih 7 turunan ke atas dari kedua sisi tadi gitu. Dan ketika si Brahmana Sonadanda berkata seperti itu, para Brahmana mencela, kamu jangan ngomong begitu, karena kan memang dalam kasta Brahmana itu sangat dihargai bersihnya keturunan itu, ya, dari kedua sisi itu nilainya sangat agung, sangat tinggi, ya. Nah singkat cerita karena waktunya juga udah mau habis, Buddha saya potong saja, saya persingkat. Lalu Buddha bertanya, kalau dari 2 syarat, berarti tinggal 2 syarat kan? Bahwa seorang Brahmana bisa mengklaim dirinya sebagai Brahmana yang baik dan benar kalau dia bermoral dan memiliki apa? Kebijaksanaan. Nah lalu Buddha tanya, kalau dari 2 syarat ini ada satu syarat yang harus disisihkan, dan ketika disisihkan orang tersebut masih tetap bisa mengklaim dirinya sebagai Brahmana, mana yang harus disisihkan? Brahmananya menjawab nggak bisa. 2 ini nggak bisa, satu pun disisihkan karena sila dota panya, artinya kebijaksanaan dimurnikan, dibersihkan oleh sila, ya. Kemudian panya dotang silang, sila juga dibersihkan oleh panya. Saya ulangi, ya. Kebijaksanaan dibersihkan oleh sila, sila juga dibersihkan oleh kebijaksanaan. Makanya tidak bisa satu faktor pun di take out, diambil gitu. Harus dua-duanya. Ini satu kesatuan katanya gitu. Jadi Brahmananya memberikan contoh yang bagus. Seperti seseorang membersihkan satu tangan dengan tangan yang lain. Kita pengen membersihkan tangan kanan kita di kran dengan menggunakan tangan kiri kan, maka tangan kanan kita bersih, tangan kiri kita juga bersih, ya. Atau tangan kiri kita yang kotor mau kita bersihkan, bersih semua gitu. Atau juga seseorang yang mencuci, membersihkan satu kaki dengan kaki yang lain, gitu, itu juga akhirnya 2 kakinya bersih. Makanya si Brahmana berkata, sila dota panya, panya dotang silang, artinya kebijaksanaan dibersihkan, dimurnikan oleh sila, dan sebaliknya juga sila dimurnikan oleh kebijaksanaan. Karena kata dia, ini sesuai dengan Weda dan ini disetujui oleh Buddha. Dia lalu si Brahmananya melanjutkan dengan berkata seperti ini, seseorang yang bermoral pasti memiliki kebijaksanaan. Sebaliknya seseorang yang bijaksana pasti bermoral, gitu ya. Jadi itulah dengan alasan seperti itulah dari 2 ini tidak ada satupun yang bisa disisihkan, karena ini adalah satu kesatuan. Dan bahkan Brahmana mengatakan bahwa
Sila dan panya ini ditetapkan sebagai yang tertinggi di dunia ini menurut pahamnya Brahmana. Nah, jadi sampai sekarang kita akhirnya tahu kalau kita ingin membuat damai dunia kita sendiri, maka kita harus mempunyai sila yang baik, ya, dan juga harus mempunyai kebijaksanaan, ya. Tetapi jangan khawatir, kan katanya tadi kalau Anda sudah memiliki sila yang baik, berarti Anda adalah orang yang bijaksana. Memiliki sila yang baik itu bagaimana sih? Memiliki sila yang baik itu adalah Anda berhasil menjaga sila Anda tanpa pernah putus, tanpa pernah melanggarnya. Jadi di kitab suci, di kitab komentarnya itu diberikan satu cerita seperti ini. Ada seorang biku yang sudah menjadi biku selama 60 tahun. Selama 60 tahun dia menjadi biku itu, dia berhasil menjaga silanya tanpa pernah satu kali pun melanggarnya, ya. Nah, tadi kan dikatakan sila memurnikan panya. Lalu bagaimana ini sila memurnikan panya? Begini. Jadi biku ini walaupun silanya murni selama 60 tahun, tetapi dia belum mencapai apa-apa, ya, belum mencapai maga dan pala apapun. Singkat cerita, pada suatu hari dia kesakitan gitu, dan ketika kesakitan ada seorang raja yang mau menemui. Ketika mendengar suara dia meraung kesakitan begitu, akhirnya nggak jadi menemui gitu. Dan singkat cerita akhirnya ada salah satu biku juniornya yang mengingatkan dia nggak pantas sebagai seorang biku yang senior masih belum bisa mengamati wedananya. Wedana itu perasaan, rasa sakitnya itu. Belum bisa bahkan bermeditasi untuk dengan menjadikan wedana atau perasaan sebagai objeknya. Nah, singkat cerita akhirnya dia setelah diingatkan itu, dia memanfaatkan rasa sakitnya itu sebagai objek meditasinya, dan dari sana dia akhirnya mencapai tingkat kemuliaan arahanta. Nah, ini arti yang dimaksud sila memurnikan panya. Ya, sila Anda akan memurnikan kebijaksanaan Anda, ya. Nah, saya ulangi lagi. Jadi sekarang kita tahu bahwa untuk mendamaikan dunia kita masing-masing, maka kita harus memiliki sila yang baik. Karena dengan sila yang baik, maka kita memiliki kebijaksanaan, dan dengan kebijaksanaan kita, maka kita bisa mengelola kehidupan, menjaga kedamaian di dalam hati kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Nah, itu fahamnya Brahmana, hanya berhenti di sana. Tetapi kemudian di sutanya Buddha mengatakan, mengelaborasi lebih jauh lagi, kalau kita ini sila itu diuraikan dengan sangat detail oleh Buddha. Dan kemudian Buddha juga menguraikan samadhi, konsentrasi, ya, jana 1, jana 2 sampai jana yang keempat. Kemudian juga menguraikan bahkan apinya, bahwa seseorang itu hendaknya mencapai apinya, dan singkat cerita akhirnya mencapai kehancuran semua noda batin yang membuatnya menjadi arahanta. Hanya ketika Anda menjadi seorang arahanta, maka Anda menjadi orang yang damai sedamai-damainya, karena sudah tidak ada lagi kilesa apapun yang menghancurkan kedamaian Anda, ya. Jadi akhirnya sesuai dengan topik Awada pagi hari ini, mari kita damaikan dunia. Siapa yang kita damaikan? Diri kita sendiri. Cara mendamaikannya dengan bagaimana? Tahap awalnya Anda harus mempunyai sila, ya. Jaga sila Anda, dan dengan demikian Anda menjadi orang yang bijaksana. Karena kan tadi dikatakan seseorang yang bermoral dia pasti adalah orang yang bijaksana. Seorang yang bijaksana dia juga orang yang bermoral, gitu. Jaga sila Anda dan pasti Anda jadi orang yang bijaksana. Itu tahap awalnya, ya. Dengan demikian Anda sudah berhasil menciptakan kedamaian di dalam hati Anda. Semakin sering kedamaian itu tercipta. Kadang-kadang masih hancur juga karena kilesa Anda belum dihancurkan. Itulah mengapa Anda harus bermeditasi hingga mencapai kehancuran noda-noda batin. Dengan demikian Anda tidak punya kilesa, tidak punya musuh lagi yang bisa menghancurkan
kedamaian dunia Anda. Nah, jadi seperti itulah yang bisa saya sampaikan di dalam Owada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menciptakan kedamaian di dunia ini, ya. Semoga Anda semua bisa segera mencapai magga pala nibbana dalam waktu secepatnya dan dengan cara yang mudah. Terima kasih.